kabar? Selamat siang semuanya. Kita sekarang ada di Situ Babakan loh teman-teman. Di sini situsnya Betawi. Kalau yang belum pernah ke sini, yuk sini. Oke, kita akan jalan-jalan virtual keliling Situ Babakan, khususnya ke Museum Betawi dan juga workshop ondel-ondel. Ya, biar kita lebih mengenal tentang budaya Betawi ya, dengan saya Ira Latif dan akan dipandu oleh Mbak Yuli dari WKPI ya. Ya, dari HPI Jakarta, dan ada teman-teman juga nih dari HPI ya. Oke, halo semuanya, selamat siang. Apa kabar? Saya Yuli, saya dari Himpunan Pariwisata Indonesia TPD DKI. Hari ini, siang ini kita akan jalan-jalan menuju Situ Babakan. Di belakang saya itu ini adalah prasasti selamat datang ya. Jadi kalau teman-teman ke Situ Babakan, teman-teman ketemu prasasti ini adalah ucapan selamat datang kepada semua pengunjung Situ Babakan. Situ sendiri artinya adalah danau, kemudian Babakan itu adalah kampung baru. Jadi dulunya teman-teman Situ Babakan ini hanya tanah kosong. Kemudian kalau teman-teman perlu tahu, Situ Babakan ini adalah danau buatan. Jadi bukan danau yang terbentuk karena alam, tapi danau buatan. Danau ini sendiri diciptakan untuk menanggulangi banjir di sekitar Jakarta Selatan. Kemudian tempat ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu Pak Sutioso pada tanggal 20 Januari 2001. Kemudian kenapa tempat ini dipilih? Karena memang di sini banyak komunitas Betawi dengan adat budaya dan kebiasaan hidup orang-orang Betawi. Kita lanjut yuk Museum Betawi. Yuk teman-teman. Oh, jadi kalau Situ Babakan tuh terus ke sana ya, kampungnya ya, kampungnya. Bisa lihat ya, ini luas. Kemudian luas tempat ini sendiri itu adalah 289 hektar. Berapa? 289 hektar. Ya. Ini jadi, karena lagi hari biasa ya, jadi nggak terlalu rame ya. Jadi kalau teman-teman kesininya pas weekend, Sabtu Minggu, teman-teman nggak akan lihat jalanan yang sekosong ini, tapi penuh dengan pengunjung. Rame ya, juga termasuk di danaunya ya Mbak ya? Iya, jadi teman-teman juga bisa naik bebek-bebekan, kemudian juga bisa lihat ya perahu itu kano. Kano itu muatnya antara 10 sampai 15 orang, dan biasanya teman-teman akan diminta bayaran 25.000 per orang untuk menyeberang sampai ke seberang danau. Oke. Kita lanjut. Kita sekarang mau kemana nih Mbak Yuli? Kita ke Museum Betawi ya, jadi teman-teman akan bisa mengenal kebudayaan lebih dekat lagi, bagaimana tentang kehidupan orang-orang Betawi. Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang baru join. Kita dari HPI Jakarta. Kita sedang melaporkan dari Kampung Betawi Situ Babakan. Halo, ada siapa aja nih teman-teman yang lagi gabung? Halo. Ini ada teman-teman dari HPI Jakarta juga. Ya, kita pagi tadi habis sharing juga ya, Mbak Yuli ya. Kita tadi pagi sharing lebih kenal lebih dekat, lebih lengkap gitu ya tentang apa sih Situ Babakan, bagaimana isi dari Museum Betawi itu sendiri. Kemudian kita juga icip-icip buat teman-teman. Kita baru selesai makan siang dengan beberapa kuliner khas Betawi. Misalnya laksa, toge goreng, kemudian juga ada pecak gurame, kemudian ada ketoprak, kemudian ada karedok. Ya, tadi pagi kita jalan-jalan dulu sama para tour guide HPI untuk melihat langsung suasana Situ Babakan. Nah, sekarang kita akan mengajak tur virtual ini untuk teman-teman yang tidak sempat ya tadi pagi datang ke lokasi. Kalau teman-teman yang tadi pagi nggak bisa ikutan acara kita, hari ini kita akan lihat secara virtual apa sih yang tadi kita kunjungi, apa yang kita lihat, supaya teman-teman juga bisa tahu. Even nggak ikut acara ini, tapi teman-teman bisa tetap mengikuti bahwa ini loh museum kita. Ini teman-teman ya, di depan kita ini adalah Museum Betawi. Megah ya teman-teman ya. Nah, museum ini sendiri dibangun sejak tahun 2012. Kemudian diresmikan pada tahun 2017 oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Jokowi. Jadi kita masuk ya. Nah, oke teman-teman, inilah penampakan Museum Betawi ya, berada di bagian depan Kampung Betawi Situ Babakan ya. Jadi kayak di pintu masuknya. Oke, ini megah sekali. Teman-teman, ini adalah ruang depannya ya. Ini boleh lihat, ini adalah empok-empok ya. Mereka bertugas hari ini, yang bertugas di Museum Betawi. Boleh kenalan nggak? Saya udah tahu nih, ini teman-teman, yang ini adalah Pok Wardah. Yang ini? Pok Aura. Pok Aura. Yang ini?
Afifah. Nah, teman-teman, kalau someday teman-teman ke sini, bisa jadi teman-teman juga ketemu sama kelompok ini. Mereka ramah-ramah dan akan memberikan keterangan yang diperlukan oleh teman-teman. Ya, ngobrol saya ke dalam dulu. Oke. Oke. Oke, kita sekarang mau mengenal 8 ikon ruang galeri 8 ikon budaya Betawi. Nah, teman-teman, ini adalah lukisan 3 orang pejabat yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 3 orang ini adalah orang yang berperan penting pada adanya Situ Babakan, include Museum Betawi. Jadi, Pak Sutioso, beliau adalah yang meresmikan Situ Babakan 20 Januari 2001. Pak Foke lebih lama lagi karena gagasannya adalah dari beliau. Kemudian Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden kita adalah yang meresmikan museum ini pada tahun 2017. Dari ketiga orang ini yang betul-betul orang Betawi hanya Pak Fauzi Bowo. Fauzi Bowo ya, orang asli Yes. Betawi. Yang Tapi mereka lagi ngetos apa nih? Bukan bir. Ini bir peletok ya Bir teman-teman peletok. ya. Ini bir peletok teman-teman. Kemudian di depannya ini adalah sajian kudapan ala Betawi. Kita masuk lagi. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke ruang 8 ikon budaya Betawi. Teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama adalah ondel-ondel. Semua Coba orang pasti diceritakan tahu dulu 8 ondel-ondel ikon ya. budaya Betawi itu apa maksudnya, Mbak? Jadi pemerintah dalam hal ini meresmikan bahwa budaya Betawi itu ada 8 jenis yang bisa dijadikan ikon. Jadi kalau teman-teman mengenal 8 ikon ini, berarti teman-teman sudah mengenal gimana, apa, dan bagaimana budaya Betawi. Yang pertama adalah kita sebutkan ondel-ondel. Kemudian kedua, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah gigi balang. Kemudian yang ketiga adalah kembang kelapa. Tahu ini juga ya, ini kembang juga kelapa ya. ya, kembang Ini kembang kelapa. kelapa. Yang keempat bir peletok. Ini kembang kelapa juga ya, Ya. yang suka ada di baru bir peletok. Bir peletok. Kemudian kelima sebelah kiri adalah kerak telur. Kerak telur, ya. Kemudian yang keenam adalah Kerak telurnya nggak ada di sini ya. Baru ini Betawi teman-teman ya. Jadi coraknya kita terbagi dua ya. Ini adalah yang lebih modern. Ya. Nah, batik Betawi itu bisa bentuknya kain panjang sepanjang 2 meter kali 145 atau sarung. Kemudian ini yang bentuk konvensional. Jadi coraknya lebih konvensional, lebih kuno. Batik yang konvensional maupun yang modern itu bisa dibuat dengan cara dicap atau ditulis tangan dengan menggunakan malam atau lilit. Kemudian yang ketujuh adalah baju sadariah. Baju ini biasa digunakan dalam keseharian oleh laki-laki Betawi. seperti baju koko ya. Betul, seperti baju koko, tapi beda baju koko. Perbedaannya sebetulnya hanya satu. Tapi kalau teman-teman nggak perhatiin, nggak akan tahu perbedaannya. Kalau baju sadariah, dia sambungan lengannya agak lebih ke bawah, ya. Sedangkan kalau yang disebut baju koko itu lebih di pundak, di lengan, perbatasan sini. Kalau teman-teman lihat baju ini bukan baju koko, tapi baju sadariah. Pasangannya biasanya kalau untuk keseharian adalah celana panjang batik. Nah kalau dipakai seperti ini lengkap, ini biasanya untuk datang ke suatu acara perhelatan. Yang perempuan ini namanya adalah kebaya kerancang. Kenapa kerancang? Kerancang itu dari lubang-lubang ini, ya teman-temannya. Kebalikannya, kalau baju sadariah digunakan sebagai baju keseharian kaum pria Betawi, baju perempuannya hanya digunakan untuk acara-acara tertentu. Misalnya datang ke acara pernikahan, ke acara khitanan, atau acara-acara besar lainnya. Teman-teman masih ingat nggak? Tadi udah saya sebutin loh, 8 ikon Betawi. Coba, siapa yang bisa sebutin lagi? Boleh loh, nanti dikirim di itu ya, kolom komentar ya. Biar kita tahu teman-teman Masih ingat. benar-benar perhatiin apa enggak, gitu ya. Jadi per hari ini teman-teman tahu ya, apa aja ikon 8 ikon 8 ikon Betawi. Betawi. Jadi 8 ikon Betawi itu baru diresmikan menjadi peraturan gubernur tahun 2017, benar ya Mbak Yuli ya? Iya, ini baru tidak tahun 2011, nomor 11 tahun 2011, gitu ya. Kedelapan ikon Betawi ini diresmikan menurut SK Gubernur nomor 11 tahun 2011, gitu. Oke, ya, oke. Oke, yuk kita sekarang Kita lanjut lagi ya. dari mengenal ikon budaya Betawi. Sekarang kita lihat jadi fasilitas ada apa aja sih di museum ini Mbak Yuli? Iya, di museum ini jadi teman-teman sebetulnya kita nih ada 3 lantai ya. Lantai pertama yang barusan kita masukin, kemudian nanti akan muncul dari seberang sana ya teman-teman ya. Di sana teman-teman akan melihat
pakaian, kemudian pakaian adat dan pernak-pernik kalau pernikahan ala Betawi. Kemudian sini juga terdapat perpustakaan Betawi. Kemudian teman-teman bisa lihat di sebelah sana, ini termasuk zona A, yaitu museum berikut amphitheater. Jadi kalau teman-teman datang ke sini pada saat weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 14 WIB ke atas, teman-teman biasanya akan melihat pertunjukan seni budaya Betawi, misalnya pencaksilat, anjidor, rebana, gambang kromong dan sebagainya. Nah kalau teman-teman sekarang lihat sepi, nggak ada apapun, karena ingat ini bukan tiket. Teman-teman hanya bisa melihat saat weekend. Oke, jadi kalau mau kesini hari terbaik sebenarnya hari Sabtu ya. Sabtu. Banyak pertunjukan-pertunjukan, tanjidor, ondel-ondel, apalagi gambang kromong dan lain-lain. Tanjidor, pokoknya semua segala sesuatu kesenian Betawi. Kemudian di tempat yang sebelah sana itu adalah rumah adat, replika rumah adat Betawi. Ya, tempatnya luas sekali ya teman-teman, Museum Betawi ini. Ya. Jadi tempat ini juga bisa disewa untuk acara-acara yang berhubungan dengan tema-tema Betawi. Ya, tapi tentu saja harus bersurat. Wah, tuh luas sekali ya. Jadi teman-teman, ini tempat di depan kita nih bisa disewa ya, baik untuk kepentingan organisasi atau acara-acara kegiatan yang berbau kebetawian atau acara yang bersifat pribadi. Misalnya teman-teman mau menikah, mau ada acara reuni, mau ada acara apapun. Syaratnya cuma dua. Yang pertama adalah teman-teman bersurat. Kedua, semua makanan, minuman, kemudian hidangan apapun, mungkin kalau dapat pertunjukan, itu juga semua harus pesan dari pihak Situ Babakan. Dalam hal ini Museum Betawi. Tempatnya sendiri adalah gratis atau free of charge. Syaratnya cuma itu tadi. Pertama harus berkirim surat. Kedua juga harus menggunakan makanan, minuman, semua hidangan. Bahkan pertunjukan dari tempat ini. Ya, kalau yang itu berbayar tentu. Oke, semua yang berbau Betawi. Ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Kita Oke. ke itu ya. Kita lanjut lagi. Ondel-ondel. Ya, kita akan ke workshop ondel-ondel. Nah, kalau untuk berkunjung ke museum ini, Mbak Yuli, ada biaya tiketnya? Kalau biaya tiket nggak ada, kita free of charge. Tapi kalau datang pribadi silakan. Tapi kalau bentuknya rombongan atau grup dalam jumlah banyak, teman-teman harus bersurat. Yang kedua, teman-teman harus menggunakan jasa guide lokal. Ya, kalau Mbak Yuli bukan guide lokal di sini ya, jadi nanti bisa virtual tour nih. Ya, jadi nanti bisa hubungi lagi teman-teman. Para empok ya, para empok pakai S karena bentuknya jamak yang biasanya menemani kita jadi guide ya. Bisa kompo ya. Nah, nanti silakan hubungi Mbak Kompo yang ada di sini. Ya. Thank you. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Yuk ya teman-teman. Tampak luarnya. Jadi Museum Betawi ini sangat megah ya. Sangat megah bangunannya, luar biasa. Oke, dan ini teman-teman dari HPI Jakarta yang masih terus ya mendampingi pemandu kita untuk tur virtual. Kita akan jalan menuju ke workshop ondel-ondel. Ini sekitar 5 menitan lah ya kalau jalan ya. Buat teman-teman yang sedang bergabung, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanya tentang tentang segala budaya Betawi, pernak-pernik budaya Betawi, atau mungkin kuliner Betawi, mungkin boleh tulis di kolom chat teman-teman yang sedang menyimak kuliner Betawi apa yang disukai ya. Atau mungkin teman-teman yang sedang menyimak boleh tulis di kolom chat nih, dari mana saja teman-teman domisilinya. Nah, ini suasana Kampung Situ Babakan ya. Mbak Yuli mungkin sambil jalan, tadi mungkin bisa diceritain Kampung Situ Babakan tuh sejak kapan ada, Mbak Yuli? Ini kalau ini pemandangan dari bagian arah luarnya ya. Keseharian ya. Jadi Situ Babakan sendiri ada itu Situ Babakan sendiri itu dibuat karena tadinya ini tempat kosong. Tadi sebagaimana saya terangkan bahwa situ itu artinya adalah danau, Babakan itu kampung baru. Jadi kampung Situ Babakan itu ada setelah situnya dibuat. Setelah situ dibuat, kemudian otomatis ada kampung baru, gitu ya. Kampungnya ini terdiri dari orang-orang Betawi dengan kehidupan yang masih asli, makanan yang masih asli, yang kemudian dijadikan situs untuk kita kunjungi sekarang ini. Ya, itu ada banyak toko-toko juga ya, toko-toko khas penir, khas ondel-ondel. Apa namanya, oleh-oleh khas Betawi, makanan kering, snack. Sejak tahun berapa ini Mbak Yuli Kampung Situ Babakan? Kalau secara resminya, diresmikannya Situ Babakan itu 20 Januari 2001 oleh Gubernur Sutioso ya. Tapi makin kesini makin berkembang, kemudian juga banyak pendatang baru juga. Even mayoritas masih orang-orang asli Betawi.
gitu. Jadi sebagaimana kita ketahui di Condet juga ada ya, tapi belakangan Condet agak kurang diangkat karena ternyata penduduk aslinya banyak yang menjual rumah, anak dan sebagainya, sehingga di Condet sekarang tidak mayoritas lagi orang Betawi, tapi sudah pendatang. Tapi kalau di tempat ini mostly adalah orang-orang Betawi. Oke. Kita akan lanjut ya, sedikit lagi kita Tempat sampai terakhir ke workshop ondel-ondel. Ada apa aja nanti di Nah, workshop kita di ondel-ondel? workshop ondel-ondel, teman-teman bisa melihat ondel-ondel mulai dari yang ukuran asli besar sampai yang kecil-kecil. Gantungan kunci, kemudian untuk tempelan kulkas. Kemudian teman-teman juga bisa lihat pembuatan dodol Betawi yang harus dibuat selama 7-8 jam. Kemudian juga Kalau ini ada YouTuber terkenal. kemudian juga ada snack Betawi, makan ringan seperti biji ketapang, terus kembang goyang, kemudian apalagi tuh banyak, nanti kita lihat ya. Oke, ini mumpung ada teman-teman dari HPI juga, yang tadi pagi kita sudah jelajah tempat ini. Nah, mau tanya ya, bagaimana komentar tadi pagi nyobain makanan apa aja nih, makanan Betawi apa aja? Toge goreng. Toge goreng nih, Kembang goyang, laksa. Terus, oh ya, terus kira-kira jalan-jalan di situ Babakan ini apa sih yang seru? Aduh, adem banget. Adem, terus Pemandangannya indah. tempatnya bagus banget. terus apa lagi? Ah, bisa healing-healing tipis ya? Healing-healing tipis ya. Oke. Teman kita udah sampai ya di salah satu workshop Betawi. Kita bisa lihat proses pembuatan dodol Betawi. Oke. Ya, jadi dodol Betawi, sebagaimana kita ketahui dodol itu banyak, dari Garut ada, dari Bandung ada, dari Betawi juga ada. Bedanya varian dodol Betawi hanya 2 rasa, yaitu ini adalah yang original dengan menggunakan ketan putih dengan gula Jawa. Yang satunya adalah ketan hitam. Kemudian sekarang ada modifikasi lagi dari yang original ini dikasih warna rasa duren atau dikasih wijen. Jadi ada sedikit penambahan varian. Nah, dodol ini pembuatannya adalah 7-8 jam. 7-8 jam kayak bikin rendang ya. Diaduk secara terus-menerus. Wow, capek Mas. That's why yang Capek. ngaduk tuh nggak bisa Gila. 1 orang. Yang pekerjaan yang ngaduk dodol kayaknya nggak mungkin gemuk ya. Iya, tenaganya ekstra. Pasti fit sekali badannya. Kenapa ya. nggak boleh berhenti ngaduk teman-teman? Karena pertama dia kan mengandung rasa manis ya, gula itu cepat gosong. Yang kedua, kalau berhenti diaduk dia akan menggumpal dan keras. Jadi harus diaduk terus sampai cukup kekentalannya sehingga dianggap matang. Begitu ya, Bro? Oke, jadi di sini selain ada dodol Betawi tuh ada alamatnya ya. Silakan teman-teman yang Kalau mau mau ya. catat, silakan. catat Jadi langsung. next time barangkali mau beli. Kemudian teman-teman sekali mengaduk dodol ini diperlukan sekitar kelapa 40 butir, kemudian gula Jawa 10 ya. 10 kilo, 10 sampai 15 kilo. 10 sampai 15, kemudian ketannya berapa, Mas? 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo. Nah, itu biasanya bisa jadi berapa banyak setelah matang? Kurang lebih 50 kilo ya, Man? 50 kilo. Wow. Nah, zaman dulu sampai sekarang sih ya, karena ini sekarang adalah usaha perorangan yang dijual secara komersil. Zaman dulu orang Betawi itu kalau membuat secara dodol ini adalah secara bergotong royong. Jadi beberapa keluarga bikin secara bersama-sama, patungan. Si A patungan berasnya, si B gulanya, si C santannya. Nanti setelah matang, dodol ini dibagi secara adil sesuai dengan besar patungan dari masing-masing orang-orang tadi. Pedes teman-teman. Kita lanjut ya. Makasih Lanjut ya. Wah, baunya sudah harum banget nih bau dodol. Makasih ya Mas. Kita lanjut lagi. Teman-teman, Kita. ini adalah salah satu toko sekaligus workshop ondel-ondel. Kita lihat ke workshopnya dulu ya. Nah, ini adalah workshop tempat pembuatan ondel-ondel. Nah, ondel-ondel itu sendiri asal muasalnya gimana ceritanya Mbak Yuli? Nah, ondel-ondel itu kan sudah dikenal sejak tahun 1605 ya. Pada awalnya ondel-ondel ini yang kita lihat sekarang, ini dianggap sebagai penolak bala. Baik itu bala ketika di pertanian, kemudian artinya hujan atau binatang, pengerat atau segala macam, atau bala penyakit gitu ya. Jadi pada abad ke-16 ondel-ondel itu sudah ada. Kan waktu itu namanya bukan ondel-ondel, belum disebutkan sebagai ondel-ondel. Kemudian makin ke sini ondel-ondel sekarang sudah tidak digunakan lagi atau masih banyak tempat yang menggunakannya sebagai ritual upacara, tapi tidak secara persis digunakan untuk menolak bala. Ondel-ondel sekarang itu banyak digunakan sebagai salah satu bentuk entertain. Jadi ini adalah budaya khas Betawi. Kemudian yang ada di dekat saya ini adalah
ondel-ondel wanita. Sini. Gimana cara bedainnya? Nah, ini warnanya putih. Kalau yang Kalau putih laki-laki, perempuan ya. pasti adalah laki-laki. Kenapa Laki-laki. warnanya merah? Karena ini adalah simbol dari kerja keras dan keberanian. Oke. Kalau yang perempuan itu kebaikan dan kesucian. Nah, kesucian. Ini kita Teman-teman, lihat ada beberapa. lihat ya, banyak bentuknya, mulai yang ukuran besar, sedang, sampai yang boneka tangan. Yuk, ada yang boneka tangan ya. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya. Ini salah satu ikon budaya Betawi tadi ya. Betul. Nah, Ini cara kita lihat kesini dulu. yuk. Oke, kita Nah, lihat. ini teman-teman ada yang lebih kecil lagi nih teman-teman. Tuh ya. Ini lebih kecil lagi. Sampai yang lebih kecil lagi. Lebih Oh. kecil lagi sampai yang Oh. kemudian ini untuk ditempel di kulkas. Oh, Harganya wow. nggak mahal teman-teman. Nah, ini wujudnya nih. 15 sampai 20.000. Nah, ini wujudnya ya Ini ketika wujud kerangka. kerangkanya ya. Kerangka yang sudah jadi, kemudian itu ketika Kerangkanya. dihias dengan menggunakan baju dan rambut. Nah, ini ketika Rambutnya dihias ya. sendiri dari Rambutnya. hijau. Kemudian ini boneka laki-laki ya Mas, ya Mbak ya. Ini nanti wajahnya akan dicat, warnanya merah, dan ini adalah itu dia tuh. Berapa dijual sepasang, Mbak? Kalau ukuran ini? 600. Kalau yang gede banget tadi? Yang besar banget itu 4 juta. Oh, 4 4 juta. juta. Harus pesan dulu atau bisa yang Tergantung kalau misalkan ada request kita buatin, tapi kalau misalkan mau barang yang udah udah ada? boleh langsung. Iya. Kalau request berapa lama jadi dari request sampai selesai? Tergantung requestnya apa dulu, mungkin ada baju atau selendangnya kan bisa. Oh, asli. Oke ya. Jadi Oke. teman-teman ya, ini adalah bentukan yang sudah hampir mendekati jadi. Kemudian ini juga kita bisa lihat ya, ada topeng, kemudian Nah, ini tadi ya. makanan khas. Oke. Ya, ini ada pertanyaan minta dijelasin tentang makanan-makanan Nah, Betawi, ini kue-kue adalah, Betawi ya. Ini adalah dodol Betawi yang ketan hitam. Mm-mm. Ini yang sudah dimodifikasi. Oh tidak, ini adalah yang asli ya. Jadi original. Ini hanya ketan dengan gula merah. Kemudian ini yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan wijen. Rasanya Wijen. kurang lebih sama. Nah, ini ada beberapa Ini adalah kue-kue. kembang goyang. Kembang Kenapa goyang. disebut kembang goyang? Karena cetakannya berbentuk bunga dan ketika digoreng dia akan digoyang-goyang supaya rontok dengan supaya sendirinya. copot ya. Ini Kemudian kembang goyang. ini ada akar kelapa. Akar kelapa. Kemudian biji ketapang, rengginang, bir peletok yang siap minum. Oke. Kemudian ini adalah yang bentuk bubuk, bisa dipakai bawa pulang atau oleh-oleh. Tadi ada kembang goyangnya kan, kita cobain yuk. Heeh. Oke, ini kayaknya terakhir ya. Heeh. Kita cobain Kita kembang cobain goyang. kembang Oh, sama goyang. itu tuh Mbak Yuli, ini roti buaya nih khas Nah, Betawi juga, ya, boleh ini roti diceritain tuh. buaya adalah sebetulnya ini adalah hantaran untuk pernikahan Betawi ya. Nah, roti buaya ini selalu hampir selalu ada di pernikahan Betawi karena buaya itu adalah pelambang sebagai kesetiaan. Karena konon kabarnya Betawi itu buaya itu adalah binatang yang setia pada satu pasangan selama hidupnya. Jadi kalau pasangannya mati, dia tidak akan mencari pasangan yang lain. Iya. Gitu ya. Nah, roti buaya zaman dahulu itu dibuat teksturnya keras karena tidak untuk dimakan, tapi dibiarkan sampai busuk. Kenapa? Karena diharapkan pernikahan dari pengantin yang menggunakan roti buaya tadi akan langgeng sampai seumur hidup. Iya. Nah, tapi zaman sekarang teksturnya dibikin lembut dan dibuat enak seperti roti. Kemudian roti buaya itu akan dibagi-bagi kepada yang hadir, kerabat, sahabat, dengan harapan yang memakan roti buaya itu akan, yang belum menikah ya, jangan yang udah menikah. Yang belum menikah akan cepat menyusul pengantinnya untuk segera menikah. Amin. Jadi makanya buaya itu ya, kalau di budaya Betawi itu setia ya. Kalau buaya darat, nah buaya darat yang ini. Ini adalah Ini contoh budaya dari buaya darat. Oke, terakhir mungkin kita akan cobain makan itu ya Mbak Yuli. Yuk kita cobain makan kembang goyangnya ya. Nah, ini saya ada kembang goyang. Kita akan cicipin yuk teman-teman, Ambil juga. Ayo silakan. Goyangnya. Ambil goyang. Ambilnya harus sambil goyang. Makannya sambil goyang. Ya, oke. Biar berasa. Goyang. Ya, ini dia kembang goyang ya. Kembang Oke, goyang, cobain. kembang goyang. Oke, kita cobain gimana rasanya. Silakan. Nah, ini kembang goyang ya teman-teman. Jadi kembang goyang itu biasanya ada yang rasa tawar dan juga ada yang rasa manis. Bahkan belakang ini ada yang peyek kacang itu dibuat berbentuk kembang goyang. Itu udah nggak asli Betawi. Tapi kalau yang ada asli Betawi adalah yang seperti ini. Kita cicipin ya. Manis, gurih, renyah. Gurih renyah. So Oke. teman-teman boleh ya. Oke, gimana rasanya kembang goyang? Enak. Khas banget. Khasnya kenapa? Rasa
Rasa Santan garing, ya. gurih, Santan, gurih santan. renyah tapi renyah. Manis juga. Manis. Manis. Ada manis-manisnya ya. Tidak mengandung air itu kan air mineral kan. Ada manis-manisnya. Unik-unik. Udah ya. Oke, kayaknya kita closing aja. Terima kasih teman-teman yang udah ikut menyaksikan virtual dari kita. Sampai ketemu lagi di next virtual. Saya Yuli dari API Jakarta beserta tim Ira, Latif, kemudian juga ada Stephen, kemudian ada Raihan, kemudian ada Dadah Irfan, semuanya. ada Jaiman dan adik-adik dari HPI semuanya. Ya. Terima kasih. Terima Jangan kasih bosan-bosan. semuanya sudah menyimak ya. Follow terus Instagram HPI Jakarta dan juga YouTube-nya HPI Jakarta.